在这边。Duel Indonesia versus Myanmar di Piala AFF 2024, aura Tarkam kuat banget. Hadiah FIFA usai bungkam Myanmar, langkah kecil menuju kelas dunia. Ini alasan tak terduga Shin Tae-yong, mengapa Rafael Struijk sering dipercaya sebagai striker timnas Indonesia. Halo Sobat Garuda. Ada yang nonton pertandingan timnas Indonesia lawan Myanmar tadi malam? Kalau belum, tenang, aku kasih bocoran highlightnya. Tapi jangan kaget kalau nuansanya beda banget sama laga kualifikasi Piala Dunia kemarin. Sebagian netizen bahkan bilang ini mirip di ASEAN Tarkam Cup. Pertandingan yang seru tapi deg-degan. Di laga pembuka grup B Piala AFF 2024, timnas Indonesia susah payah menang tipis 1-0 atas Myanmar di Tuuna Stadium, Yangon. Gol semata wayang dari Asnawi Mangkualam di menit ke-76 sukses bikin kita semua napas lega. Bayangin, dari babak pertama sampai tengah babak kedua, skornya masih 0-0. Hampir semua netizen udah siap buka sesi curhat di Twitter soal efektivitas lini depan. Tapi untungnya, Asnawi hadir bak superhero lokal dan berhasil ngelesin bola ke gawang Myanmar. Momen paling epik justru ketika kepala Marcelino Ferdinand dicium kaki pemain Myanmar. Yap, dicium versi Tarkam, alias ditendang. Wasit? Santai, dia malah sibuk ngelamun atau mungkin mikirin makan malam. Gak ada kartu, gak ada pelanggaran, cuma ada kita yang bingung. Loh, ini wasit dari mana sih? Salah satu netizen ngeluarin komentar lucu, "Selamat datang di ASEAN Tarkam Cup. Di sini fair play itu opsional, asal wasitnya lagi nggak ngantuk." Netizen lain nambahin, biasanya nonton kualifikasi Piala Dunia yang rapi, pas AFF malah kayak Liga Kampung. Seru sih, tapi ya bikin gregetan. Aura Tarkam yang unik. Harus diakui, AFF memang punya ciri khas sendiri. Kalau di kualifikasi Piala Dunia kita bisa lihat tim main taktis dan bersih, AFF kadang lebih mirip pertandingan eksebisi RW. Ada duel keras, drama, dan momen kocak yang bikin kita campur aduk antara gemes dan ngakak. Tapi ya itulah AFF, bumbu Tarkamnya bikin suasana hidup. Oke, soal pertandingan lawan Myanmar ini, timnas Indonesia memang belum tampil maksimal, tapi kita nggak boleh lupa kalau mayoritas pemainnya masih muda. Mereka dapat pengalaman berharga, sekaligus bikin kita harap-harap cemas tiap nonton. Setelah ini, timnas bakal ketemu Laos di Stadion Manahan, Solo. Jadi ayo, Sobat Garuda, siapkan dukungan dan jangan lupa update meme lucu AFF biar tetap semangat. Beralih berita lainnya, hadiah FIFA untuk timnas Indonesia usai bungkam Myanmar, langkah kecil menuju kelas dunia. Hei, Sobat Garuda! Ada kabar manis buat kita semua setelah kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar di laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Walau cuma menang tipis 1-0, ternyata dampaknya lebih dari sekadar 3 poin di klasemen. Timnas kita bakal naik peringkat di ranking FIFA. Naik ke peringkat 124 dunia, bye-bye Rwanda. Menurut data dari football-ranking.com, kemenangan ini menambah 1,8 poin buat Indonesia, naik dari 1135,11 jadi 1136,91 poin. Dengan ini, kita diproyeksikan melompati Rwanda dan duduk manis di posisi 124 dunia. Kalau kata netizen, satu-satu dulu. Yang penting naik. Tapi perlu diingat, Piala AFF punya bobot lebih kecil dibanding pertandingan FIFA Matchday, jadi poinnya nggak terlalu besar. Tapi ya tetap aja, setiap tambahan poin itu penting buat memperbaiki peringkat kita. Strategi jitu Shin Tae-yong, Coach Shin lagi-lagi bikin keputusan tepat dengan menurunkan Asnawi Mangkualam, Victor Dethan, dan Rafael Struijk di babak kedua. Mereka bikin serangan Garuda lebih hidup, sampai akhirnya Asnawi ngelesin gol kemenangan yang bikin kita semua lega. Coach Shin ini emang suka bikin kita deg-degan dulu sebelum akhirnya senyum, kata seorang pengamat bola di salah satu kanal YouTube. Setuju, nggak? Walau begitu, Shin Tae-yong punya PR besar untuk membenahi skuadnya lagi. Salah satunya, terlihat serangan kita masih kurang greget. Coach Shin harus nyari formula yang bikin striker kita lebih ganas di depan gawang, jika dibiarkan akan sangat fatal ketika nanti melawan tim dengan impresif tinggi seperti Vietnam. Coach Shin harus punya rencana cadangan yang jitu.
Kenapa ranking FIFA itu penting? Kalau kamu mikir, ngapain sih ribet soal ranking FIFA? Yuk kita bahas. Naiknya peringkat bukan cuma soal gengsi, tapi juga banyak manfaat. 1. Dapat lawan uji coba berkualitas. Dengan peringkat lebih tinggi, kita bisa undang tim-tim kuat buat sparring. Lawan tangguh pengalaman bertambah. 2. Daya tarik buat diaspora, pemain keturunan yang ragu-ragu bakal lebih yakin gabung kalau lihat Indonesia makin keren di kancah dunia. 3. Posisi strategis di turnamen, peringkat tinggi bikin kita punya peluang lebih baik di drawing turnamen internasional. Misi berikutnya, naik ke peringkat 119 dunia, kalau Indonesia bisa sapu bersih 8 pertandingan di AFF 2024. Kita bisa nambah total sekitar 18,52 poin dan naik ke peringkat 119 dunia. Tapi jelas, jalannya nggak bakal mudah. Masih ada Vietnam, Filipina, dan Laos di fase grup. Vietnam, khususnya, bakal jadi ujian berat. Lawan Myanmar aja udah bikin jantung deg-degan, gimana nanti lawan Vietnam? Pressing mereka bakal lebih sadis. Coach Shin harus punya rencana cadangan yang jitu. Apa kata Sobat Garuda? Menurut kalian, PR terbesar Timnas Indonesia itu apa? Apakah striker muda kita perlu tambahan waktu, atau ada taktik baru yang harus dicoba? Beralih berita lainnya, mengapa Rafael Struijk sering dipercaya Shin Tae-yong sebagai striker Timnas Indonesia? Keputusan Shin Tae-yong untuk menempatkan Rafael Struijk sebagai striker Timnas Indonesia kerap menuai kontroversi, terutama karena Struijk dianggap kurang produktif dalam hal mencetak gol. Namun, ada alasan mendalam di balik kepercayaan tersebut, yang berkaitan dengan bakat dan peran strategis yang dimiliki Struijk di lapangan, bakat tersembunyi dan kemampuan taktis Struijk. Walaupun produktivitas golnya tidak selalu memadai untuk seorang striker, Rafael Struijk memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan ruang dan menggerakkan pertahanan lawan. Menurut Bung Binder, seorang pandit sepak bola senior, Struijk sangat cerdik dalam mencari ruang-ruang sempit untuk mengeksploitasi pertahanan lawan, meskipun ia tidak selalu unggul dalam duel fisik dengan pemain bertahan. Kemampuannya untuk bergerak cerdas di saat ditekan membuatnya sangat penting dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Dia punya kecerdikan untuk bisa mencari ruang-ruang sempit dan bergerak saat ditekan. Bung Binder, Struijk juga dikenal bisa mengacaukan pertahanan lawan dengan pergerakan dinamis, meskipun kadang-kadang kesulitan mengalahkan duel fisik dengan pemain bertahan. Hal ini menjadikan Struijk lebih dari sekadar pencetak gol, melainkan pemain yang sering membuka ruang untuk pemain lainnya. Peran penting Struijk dalam Timnas Indonesia. Sebagai striker, Struijk bukan hanya diandalkan untuk mencetak gol, tetapi juga untuk membuka ruang bagi pemain lain di lini serang. Keberadaannya di lapangan membantu memperlebar ruang bagi para pemain sayap dan gelandang ofensif untuk bergerak bebas dan menyerang. Ini pemain yang luar biasa walaupun kadang-kadang dia tampak sulit untuk bisa menang duel. Bung Binder. Kehadiran Struijk di Piala AFF 2024, Rafael Struijk kini berada di Myanmar bersama Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Kehadirannya sangat dinantikan, mengingat peran strategisnya dalam tim yang diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai final Piala AFF 2024. Pada babak grup, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam, yang dipandang sebagai saingan terberat. Struijk diharapkan menjadi salah satu kunci dalam meraih hasil maksimal bagi Timnas Indonesia di turnamen ini. Walaupun sering dipandang kurang produktif dalam hal mencetak gol, Rafael Struijk memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Kecerdikan taktisnya, kemampuan untuk menciptakan ruang, serta kontribusinya dalam mengacaukan pertahanan lawan membuatnya tetap menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di lini depan. Peran strategisnya di Piala AFF 2024 diharapkan akan membantu Timnas Indonesia melaju lebih jauh dan meraih kesuksesan di turnamen tersebut. Bagaimana menurut kamu Sobat Garuda? Yuk tulis di komentar.